Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Istiqomah, teman saya Nadita Natania dan Muhammad Aldi Riyadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing, dan kebijakan moneter. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Keuntungan perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar industri-industri dalam negeri, menggunakan teknologi modern, dan meningkatkan produktivitas. Keuntungan dari spesialisasi dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Faktor pendorong perdagangan internasional: yang pertama, ketersediaan sumber daya alam; kedua, perbedaan faktor produksi; yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara; yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar; yang keenam, keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Bentuk perdagangan internasional yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Jenis perdagangan internasional: yang pertama ekspor, yang kedua impor, yang ketiga barter, yang keempat konsinyasi, dan yang kelima border crossing. Berikut adalah neraca perdagangan Indonesia periode 2015 sampai 2020. Berikut adalah perkembangan perdagangan luar negeri periode Desember 2019. Materi yang kedua adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam tahun tertentu. Tujuan penyusunan neraca pembayaran: 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui aliran sumber daya antar negara. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. 6. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. 7. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan ada tiga, yaitu ekspor dan impor barang tampak, ekspor dan impor jasa, dan pembayaran pindahan. Neraca modal ada dua, yaitu aliran modal jangka panjang dan modal swasta dan kesilapan ketinggalan. Berikut adalah grafik neraca pembayaran Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Materi yang ketiga adalah pasar valuta asing. Valuta asing atau seringkali disebut dengan falas merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Sedangkan pasar valuta asing atau foreign exchange market merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Fungsi valuta asing: yang pertama, alat tukar internasional; yang kedua, alat pengendali kurs; yang ketiga, alat pembayaran internasional; dan yang keempat, alat mempermudah perdagangan internasional. Tujuan pasar valuta asing: mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual, mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan,
pemagaran risiko, dan kemudahan berbelanja. Jenis valuta asing ada dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Pelaku pasar valuta asing: 1. Bank-bank besar, 2. Dunia usaha, 3. Bank sentral, 4. Perusahaan manajemen investasi, dan yang kelima pialang mata uang asing. Berikut adalah grafik kurs transaksi dari 18 Februari 2020 sampai 28 Februari 2020. Materi yang keempat adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Instrumen kebijakan moneter: 1. Kebijakan operasi pasar terbuka, 2. Kebijakan diskonto, 3. Kebijakan cadangan kas, 4. Kebijakan kredit ketat, dan yang kelima kebijakan dorongan moral. Tujuan kebijakan moneter: 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. 2. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. 3. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. 4. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya. 5. Menjaga kestabilan ekonomi. 6. Menjaga kestabilan harga. 7. Meningkatkan kesempatan kerja. 8. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih.